Jadi teman-teman, semuanya kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau malam hari ini. Kami mau masuk lebih dalam lagi Engkau, mau lebih dalam lagi mengenal Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau yang memenuhi kami, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga setiap langkah kami boleh kuat teguh Tuhan di dalam Engkau. Dan biarlah seluruh kehidupan kami ada dalam pimpinan penyertaan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kiranya melalui pujian penyembahan ini malah dipermuliakan. Dan kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat pribadi kami ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi anak kesukaan-Mu Tuhan. Karena kami begitu berharga di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Malam apa Kak. nih, bapak, Oh, sorry. ibu, teman-teman atau ya. Selamat malam, eh saya Alvin. Ini kali pertama saya gabung ya, ikutan di dalam Home Nusantara. Home Nusantara. Home Nusantara 5 ya, betul ya? Ibu Monica ya? Iya, Betul betul. ya Ibu Monica ya? eh Shalom, Shalom, Kak. Shalom. Ya, perkenalkan lagi ya, saya Alvin. Saya tinggal di Jakarta. Ya, tinggal di Jakarta. Saya nggak tahu Bapak Ibu semua ada di mana ini. Apakah ada dari berbagai wilayah di Indonesia? Iya, di sini ada Dari mana rata-rata Ibu menikah? ada Jakarta, Kak Lius, terus Kak Kris, Ah ya, Manado, Kak Michael Manado, terus ah, ada juga dari Brian Maluku ya, masih tinggal di Maluku ya. Terus ada dari Kupang juga, oh ada dari Kupang juga ya? Iya, ya iya, iya, iya. Makassar. Kalau kamu nikah sendiri dari mana ini? Saya Makassar, Kak. Oh, iya, iya, iya. Jadi Bapak Ibu kita semua berasal dari beragam wilayah di Indonesia ya. Ternyata menarik ya. Ya, Kak. Ya, jadi malam hari ini eh, kita akan coba memikirkan satu hal penting yang saya rasa ini ini sangat patut untuk kita pikirkan bersama-sama karena ini tentunya dapat menuntun, tentunya firman Tuhan dapat menuntun kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Firman Tuhan dapat menuntun setiap langkah kita agar setiap langkah kita terus tertuju pada apa yang benar, ya. Eh, saya kenalkan lagi, saya Alvin Rian. Boleh panggil Alvin, boleh Rian, jadi bebas aja Bapak Ibu mau panggil saya apa. Saya tinggal di Jakarta. Eh, Aktivitas sehari-hari saya mengajar, Bapak Ibu ya, saya mengajar di STT Ekumene dan di SMAK Ekumene. Jadi bolak-balik aja terus di sana. Saya sendiri juga berjemaat melayani di eh, Gereja Rehoboth Malarta Gading, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya kita berpapasan, kalau misalnya kita nanti bisa ketemu, bisa ngopi bareng, sangat senang sekali, sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita memang berpapasan, boleh kita saling bertegur sapa Bapak Ibu ya. Nah, malam hari ini saya sempat diberikan tema oleh Ibu Monika ya, oleh Ibu Monika. Temanya itu sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama, apalagi ini di akhir tahun, Bapak Ibu ya. Sudah sudah masa akhir tahun. Nah, temanya itu kan review your life ya. Review your life
Ya, tapi saya mencoba untuk menurunkan lagi di dalam subtema. Ya, saya mencoba memilih satu judul tentang menyadari pemeliharaan Tuhan. Menyadari pemeliharaan Tuhan. Jadi malam hari ini kita mau coba-coba masuk ke dalam satu kesadaran. Sadar betul. Saya yakin semua kita yang ada di dalam Zoom ini ada di dalam kesadaran penuh pastinya ya Bapak Ibu ya. Ada di dalam suatu kesadaran penuh. Nah, yang kita mau sadari malam hari ini tentang pemeliharaan Tuhan. Seberapa kita begitu sadarnya Tuhan memelihara kehidupan kita Bapak Ibu. Seberapa pekanya, seberapa mengertinya kita bahwa Tuhan begitu setia dan memelihara kehidupan kita Bapak Ibu. Ya. Dan ini perlu kesadaran penuh. Suatu kesadaran bahwa suatu kesadaran itu maksudnya suatu suatu hal yang membuat kita mengerti secara dalam Bapak Ibu. Oh iya, di dalam hidupku, selama perjalanan hidupku, ada pemeliharaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, hal ini menjadi penting untuk kita pikirkan, renungkan bersama-sama ya di akhir tahun ini. Ini merupakan suatu permenungan saya pribadi juga. Jadi eh, bisa saya share Bapak Ibu dan semoga bisa memberkati, bisa menjadi kekuatan untuk kita semua Bapak Ibu ya. Nah, eh, maka penting di sini kesadaran penuh tentang pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, eh, hidup kita kan ya, hidup kita kalau kita boleh eh, pahami bersama-sama, hidup kita ini kan terdiri dari beberapa dari bagian, ya. Bagian, bagian apa itu? Hidup di bagian masa yang sudah lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Betul ya, ada bagian-bagian ini. Ada hari-hari yang sudah kita lewati, Bapak. Ada hari-hari yang sedang kita hidupi hari ini. Dan ada hari yang akan kita masuki. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pikirkan bersama-sama, yang mampu kita sentuh, yang mampu kita telusuri adalah hari-hari yang sudah lalu dan hari yang hari ini sedang kita hidupi. Betul ya? Hari yang akan datang tentu misteri bagi kita. Tentu tidak bisa kita pahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. 1 jam ke depan aja kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi loh Bapak Ibu ya. 1 jam ke depan. Nggak usah jauh-jauh 1 jam. 30 menit ke depan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Itu masa yang akan datang. Yang kita bisa mengerti tentang apa yang lalu yang sudah kita lewati dan yang hari ini sedang kita hidup. Ini menunjukkan bahwa akhirnya kita adalah manusia-manusia yang terbatas. Manusia yang sangat-sangat amat terbatas, Bapak Ibu. Sangat amat terbatas. 5 langkah ke depan pun kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sangat terbatas. Tapi tapi tidak tapi tidak sedikit jangan-jangan kita terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu merasa aku mengerti banyak hal, aku mengetahui banyak hal, aku bisa melakukan banyak hal, aku memiliki banyak hal. Terkadang kita terlalu aku di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Padahal 1 jam ke depan saja, hari hidup kita tidak tahu. Besok kita bangun atau enggak kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Ya. Ini menjadi penting untuk membangun kesadaran kita bersama tentang pemeliharaan Tuhan. Ini menjadi awal yang penting. Ada bagian-bagian hidup yang bisa kita ketahui dan ada bagian di dalam hidup ini yang sepenuhnya sebetulnya kita tidak bisa ketahui. Dan disitulah kita menyadari bahwa kita adalah makhluk, kita adalah manusia yang
terbatas sejatinya Bapak Ibu. Sadarilah keterbatasan kita. Sadarilah kalau kita ini tidak memiliki pengetahuan yang luar biasa sebetulnya. Sebetulnya kita ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ya. Dan ini menjadi awal untuk kita masuk dalam perlindungan kita hari ini, Bapak Ibu. Malam hari ini. Oleh karena itu, eh, kita kan di dalam hari-hari ini kan, ya Bapak Ibu, ya, kita sudah melewati ya. Apalagi tepat momennya ini adalah periode akhir tahun. Ya, kalau di dalam temanya kita mau mereview tentang kehidupan kita. Makanya penting untuk kita menyadari pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Penting untuk kita berdiam diri. Penting untuk kita masuk ke kedalaman, Bapak Ibu. Penting untuk kita masuk ke dalam suatu keterdiaman, memikirkan bahwa ternyata Allah sangat berperan di dalam setiap langkah hidup aku. Allah memelihara hidupku. Tidak mungkin aku bisa melewati setiap bulan sampai hari ini, sampai bulan ini tanpa pemeliharaan Tuhan. Penting untuk kita menyadari bahwa Tuhan memiliki peran penuh di dalam setiap langkah kita melewati hari-hari, Bapak Ibu. Kita bisa melihat ini ke belakang karena ini bisa menjadi bagian kita. Kita bisa mengambil bagian ini. Saya katakan ya, kita bisa mengambil bagian ini. Tadi ada 3 bagian. Ada bagian-bagian, eh, ada bagian momen, ada perjalanan hidup kita. Tetapi yang bisa kita pahami yang lalu, yang hari ini, yang akan datang tidak bisa. Oleh karena itu penting untuk kita merefleksikan langkah-langkah kita sebelumnya, langkah-langkah kita di dalam kehidupan ini, dan melihat jejak Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, tentu saja ini bisa membentuk kesadaran penuh akan jejak Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita sampai kita menginjak bulan yang akhir ini. Tentu ini tentu ini dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih tahu diri. Ini dapat dan mampu membuat kita menjadi pribadi yang tahu diri. Menjadi pribadi yang tahu diri. Pribadi yang seperti apa tuh? Ya. Oh, pribadi yang tahu diri itu yang seperti apa nih? Alvin. Ya, apa itu pribadi yang tahu diri? Menjadi pribadi yang tahu diri yang kayak gimana itu, Alvin? Kita sudah mengerti ya bahwa hidup kita terbatas. Kita bisa mengetahui apa yang lalu dan yang hari ini sedang kita lakukan. Dan kita mau melihat di hari-hari yang lalu bagaimana penyertaan Tuhan begitu nyata, begitu nampak, ya, begitu setia di dalam setiap langkah kita, Bapak Ibu ya. Kalau kita menyadari ini sampai saat ini kita pasti akan terarah ke dalam kehidupan menjadi manusia yang tahu diri. Manusia yang tahu diri adalah dia yang mengerti arah tujuan kehidupan. Semakin kita merenungkan sedemikian setianya Tuhan di dalam setiap langkah hidupku, sesetia itu Tuhan di setiap perjalanan langkah hidupku, kita akan tahu arah tujuan kita. Kita akan mengerti betul arah kita adalah Allah itu sendiri. Kita menjadi pribadi yang tahu diri. Pribadi yang tahu diri adalah pribadi yang selalu bertujuan melihat arah kehidupannya itu adalah Allah, Bapak Ibu. Adalah Allah, God oriented. Orientasi sepenuhnya kehidupan ini adalah Allah. Sehingga kita mampu sadar betul. Ya. Mampu sadar betul
Begitu setianya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak. Oleh karena itu, mari kita lihat di dalam Mazmur, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Mazmur pasal ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat ini sangat terkenal, Bapak Ibu. Ayat ini sering juga dijadikan suatu di dalam dikutip di dalam lirik-lirik lagu-lagu gerejawi kita. Ya. Tetapi ayat ini juga sering kali kita abaikan. Sering kali kita abaikan. Kita tidak pernah bisa mengatakan ajar kami Tuhan. Betul-betul sungguh-sungguh melihat hidup ini begitu penting. Betul-betul sungguh-sungguh menata hidupku hari ini tanpa kita punya orientasi pada Allah. Tanpa orientasi hidup kita adalah Allah. Tidak akan mungkin. Lagu ini kita sering nyanyikan, lagu ini sering kita kumandangkan, tapi lagu ini sering kali lirik ini, kidung ini, ya, kutipan ini terlewat begitu saja Bapak Ibu. Terlewat begitu saja. Karena kita sebetulnya nggak pernah tahu diri di dalam hidup. Kita nggak pernah mengarahkan hidup ini tertuju, terorientasi kepada Allah. Terkadang kita bisa nyanyi, terkadang kita bisa memuji Tuhan, mulut kita bisa menyembah Tuhan, tetapi kita nggak pernah, kadang tidak pernah sebetulnya menginginkan kehadiran Dia. Jangan-jangan kita bisa melalui mulut kita, kita bernyanyi, kita 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 menyuarakan tentang Tuhan ya. Tapi terkadang seringkali ini bisa lewat begitu saja. Bisa terjadi seperti itu. Kalau orientasi kita tidak tertuju penuh kepada Dia. Hari-hari kita yang lalu, Bapak Ibu, yang bisa kita lewati sampai hari ini akan hilang lenyap begitu saja tanpa jejak Tuhan. Kalau orientasi kita, tujuan hidup kita sepenuhnya bukan Dia. Akhir tahun ini akan menjadi akhir tahun yang lewat, berlalu begitu saja kalau orientasi kita bukan Dia. Kalau orientasi kita sepenuhnya bukan Tuhan, hari-hari kita yang kita lalui lewat begitu saja. Bahkan hari ini kita lalui akan terlewat begitu saja. Tetapi Bapak Ibu, kalau orientasi kita tepat, kalau orientasi kita selalu tertuju kepada Allah, kita akan selalu ngomong, kita akan selalu berkata, aku nggak mampu Tuhan melewati hari ini tanpa Bapak. Aku orang yang cenderung jahat. Aku orang yang cenderung bersalah. Aku orang yang cenderung mau meninggalkan engkau. Oh, Paulus mengatakan itu. Apa yang jahat, apa yang aku tahu baik, tapi aku melakukan apa yang jahat. Itu kecenderungan kita, Bapak. Kecenderungan kita itu. Kita nggak pernah mau sebetulnya tertuju sepenuhnya kepada Dia. Tetapi hari ini mari kita pikirkan ini bersama-sama. Seberapa hebat luar biasanya kuatnya tangan Tuhan memimpin langkah kita sampai hari ini. Masa kan tidak pernah ada jejak-jejak Dia di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sudah seberapa luar biasanya pertolongan Tuhan sampai kita tidak mau
setuju mengarahkan hati, pikiran sepenuhnya kepada Allah. Ini menjadi hal yang baik untuk kita pikirkan bersama-sama. Bahkan surat Efesus, Paulus pada jemaat di Efesus, pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai seterusnya saya akan bacakan. Surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai 16. Surat Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini sama sebetulnya dengan kutipan yang tadi kita baca di dalam kitab Mazmur. Suatu, 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 suatu perenungan bahwa aku tidak mampu Tuhan untuk hidup di luar Engkau. Kalau hari-hariku yang lalu di dalam penyertaan-Mu Tuhan, hari ini dan hari ke depan, aku juga mau ada di dalam pemeliharaan. Aku juga mau ada di dalam pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Ya, karena aku tidak mampu, aku cenderung jahat. Hatiku cenderung menyimpang. Hatiku cenderung maunya jauh dari Engkau Tuhan. Ini yang dikatakan Paulus, Bapak Ibu. Ini yang dikatakan, ini yang disampaikan oleh Paulus. Hari-hari ini jahat. Bahkan pribadiku pribadi yang jahat. Pribadiku manusia yang adalah makhluk ego. Ego. Makhluk ego semuanya tentang aku. Itu kecenderungan kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Kita manusia, makanya disebut kita manusia adalah makhluk ego. Kecenderungan tentang aku itu kuat sekali. Kecenderungan tentang diriku itu kuat sekali. Makanya tidak salah, betul-betul tidak salah. Ketika Paulus mengatakan bahwa aku selalu menghendaki apa yang jahat padahal aku tahu apa yang baik. Karena diri kita adalah makhluk ego yang selalu ingin dipuaskan akunya ini. Bapak Ibu ya. Oleh karena itu penting untuk kita hari-hari ini memikirkan, penting untuk kita hari-hari ini merenungkan, menginginkan malah bijaksana Tuhan. Hari-hari yang lalu, Bapak Ibu, hari-hari yang lalu sudah kita lewati. Saya begitu percaya tidak akan mungkin kita lewati tanpa pemeliharaan Tuhan hari-hari kemarin. Bahkan hari ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sadari bahwa kita di dalam setiap langkah kehidupan kita, detail hidup ini tidak mungkin lepas daripada pikiran Tuhan. Sebegitu berharganya kita di dalam pikiran Tuhan. Tapi seringkali kita yang melepaskan Tuhan dari pikiran kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari genggamannya. Tuhan tidak pernah lelah memikirkan kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah lelah untuk memelihara kita. Tetapi kita yang selalu lelah memikirkan Tuhan. Kecenderungan kita jahat. Mari kita sadari keterbatasan kita, Bapak Ibu. Sehingga kita mau terus bergantung pada Tuhan. Mau terus melihat Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidupku, kesenanganku, kebahagiaanku. Bahkan tadi pujiannya sangat luar biasa kan? Ya. Tuhan dan kerajaanmu. Tuhan dan kerajaanmu. Tadi kita nyanyikan Bapak Ibu.
Sepenuhnya itu, orientasi kita itu, arah kita itu. Kita nggak pernah lepas dari pemeliharaan Tuhan. Bahkan hari-hari kita ke depan, Bapak Ibu, hari-hari kita ke depan ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu kuat menggenggam kita. Asalkan kita mau terus meminta betul-betul, aku butuh Tuhan, bijaksanamu Tuhan. Aku butuh betul Tuhan kekuatan daripadamu Tuhan. Aku butuh Tuhan pribadimu yang menuntun pribadiku. Itu yang sangat kita butuhkan hari ini Bapak Ibu. Bukan tentang aku, bukan tentang aku, bukan tentang diriku, tapi tentang Allahku yang selalu setia, memelihara, memikirkanku. Apa yang aku minta hari ini tentang pemeliharaanmu Tuhan. Wah, ini yang menjadi orientasi kita. Kita menjadi pribadi yang tahu diri bahwa kita adalah pribadi yang ada di dalam genggaman pemeliharaan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang tahu diri. Kita tahu arah hidup kita. Kita tahu tujuan hidup kita. Hari-hari yang lalu pun juga kita sadari Bapak Ibu bahwa kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Kita ada di dalam kasih Allah. Oleh karena itu, eh, oleh karena itu sebetulnya waktu terus meneror kita ya Bapak Ibu. Kita masuk di akhir tahun, kita telah melewati hari-hari kita, dan selalu memasuki hari yang baik. Waktu itu cepat berlalu, waktu begitu cepat, ya, bergulirnya. Seolah-olah kita sedang diteror oleh waktu itu, Bapak Ibu ya. Kita sedang dikejar oleh waktu. Hari berganti hari cepat sekali. Hari berganti hari cepat sekali. Waktu mengancam kita, Bapak Ibu. Waktu mengancam kita. Oleh karena itu, oleh karena itu, kalau kita punya orientasi, kita tertuju kepada Allah, kita tahu waktu yang akan kita lalui belum tentu aku bisa. Ada waktu terus meneror kita, Bapak Ibu. Belum tentu besok kita ada. Belum tentu besok kita memasuki hari yang baru. Belum tentu, belum tentu. Oleh karena itu, mari hari ini, Bapak Ibu, pada dia. Hidupku ke depan aku nggak ngerti Tuhan. Tapi hidupku yang lalu aku tahu kau memegang kendali Tuhan. Karena itu aku mau tertuju padamu. Oleh karena itu aku mau jadi pribadi yang tahu diri Tuhan. Yaitu pribadi yang mau hidup dalam engkau. Dan engkau hidup di dalam aku. Ini kan doa Yesus ya Bapak ini. Ya. Oleh karena itu, kalau God oriented, kalau orientasi kita adalah Allah, langkah kita pasti terarah pada apa yang baik. Langkah kita pasti terarah pada apa yang benar. Apa sih langkah yang benar itu? Arah hidup yang terarah kepada Allah itu yang seperti apa sih sebetulnya, Bapak Ibu ya? Paulus juga secara tegas mengatakan di dalam surat Kolose, surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada,
duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Hidup yang terorientasi pada Allah adalah hidup yang selalu mau memakai erat, selalu dekat dengan pribadi Kristus. Mencari apa yang benar, mencari apa yang baik, kalaupun itu tidak menguntungkan diriku, nggak apa-apa. Aku tetap melakukannya. Alvin, kan aku kan masih berada di bumi, kok aku nggak memperkarakan hal yang di bumi? Ya, ini Paulus mengatakan seperti itu. Tentu saja kita bisa memaknai ini secara mendalam lagi, Bapak Ibu. Ya, pikiranku, orientasi hidupku adalah Tuhan. Oleh karena itu, aku mau memakai pribadi pikiran Kristus di dalam setiap langkah. Aku mau melakukan apa yang benar. Bukan lagi tentang diriku, bukan lagi tentang aku, tetapi tentang Dia Allah yang terlalu kuat memelihara hidupku. Sehingga di setiap hari-hari ke depan aku selalu mau mengandalkan Dia. Aku mau Dia selalu menggenggam erat-erat setiap langkah aku. Ini kehidupan yang terarah ke atas, Paulus, Bapak Ibu. Ini kehidupan yang terarah ke atas. Tetap kita ada di bumi. Hidup yang terarah pada ke atas. Bukan lagi hidup yang terarah pada aku. Bukan lagi hidup terarah pada diriku. Bapak Ibu, kalau melihat ajaran Yesus, itu gila. Saya mau mengatakan gila. Ya, berperkara kepada hal yang di atas itu bukan lagi berbicara tentang aku, tapi berbicara tentang Dia, Allah. Orientasi penuh hidup ini adalah Dia, Allah. Sehingga, sehingga ya, sehingga kalau kita perhatikan ajaran Yesus ini, sederhana, apa yang sering terdengar ayat yang dibacakan? Berdoalah untuk musuh, misalnya saja. Ya. Kalau kita bicara tentang perkara yang ada di atas, misalnya saja. Kalau kita mau melakukan apa yang benar, Yesus pernah mengajarkan, doakanlah musuh, doakanlah mereka yang bersalah kepada kamu. Tahu ajaran ini Bapak Ibu, tidak tertuju kepada diriku, bukan tertuju kepada perasaanku. Bahkan kepalaku kalau misalnya harus dipuncak, aku beriman. Wow, ajaran Yesus. Bagi mereka, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wajah kita dicoreng, wajah kita diludahi, Bapak Ibu. Kita yang selalu berperkara ke atas, kita ambil ludahnya, kita cium, oh wangi juga ya. Oh ada bau-baunya juga. Ya. Sehilang itu harga diri kita. Wah, mengikut Allah, tertuju kepada Allah, terarah kepada yang di atas, terorientasi penuh kepada Dia. Jadi perkataan Yesus, berdoalah kami bagi mereka yang menganiaya kamu, berdoalah kamu bagi mereka yang berdoalah bagi musuhmu. Ajaran Yesus seperti itu. Wah, ini sangat menghilangkan sekali harga diri aku. Ini contoh Bapak, bahwa ajaran Yesus pada sejatinya menghilangkan apa yang menjadi harga diri kita, merontokkan keakuan kita, merontokkan kesombongan kita, dan mengarahkan kehidupan kita tertuju kepada Allah yang hidup, yang selalu memikirkan, yang selalu kuat menopang setiap langkah kita. Oleh karena itu berperkara perkara teranah kepada yang di atas. Kalau kata Paulus ya istilahnya juga sangat
sangat baik sekali itu terarah kepada apa yang di atas. Kita bisa menjadi pribadi yang tahu diri. Kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, Bapak Ibu. Menjalankan kehidupan ini bertanggung jawab, melakukan seluruh kerjaan kita dengan baik. Yang realistis aja. Terarah kepada hal yang di atas itu apa sih? Yang nyata-nyata aja lah. Apa yang terarah kepada yang di atas itu? Oh, aku bertanggung jawab atas apa yang aku makan dan apa yang aku minum. Aku bertanggung jawab atas atas seluruh kerjaanku. Aku melakukan studiku, kuliahku, kerjaku dengan penuh bertanggung jawab. Karena tujuan hidupku, orientasi hidupku, arah hidupku adalah Tuhan. Bahkan kalau kita terarah kepada yang di atas, katanya Paulus, ya, yang memakai pikiran Kristus. Apa yang terjadi pada hari esok? Kita tidak pernah takut. Apa yang terjadi pada hari esok? Kita tidak pernah takut. Kita begini, kita tidak pernah tahu sehingga kita takut. Kita tidak, ketakutan kita muncul karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita takut. Tetapi orang yang terorientasi hidupnya kepada Allah, yang selalu tertuju kepada hal-hal yang di atas, kata Paulus, ya, tidak memikirkan apa yang terjadi besok. Tetapi aku mau, kalau besok harus ada, aku tetap tinggal diam di dalam Engkau, Tuhan. Kalau hari besok boleh ada, kalau esok boleh ada, aku mau tetap tinggal diam di dalam Engkau, Tuhan. Apapun yang terjadi, hari-hariku aku mau habiskan bersama dengan Engkau. Hidupku aku mau jalankan, aku mau langkahi, aku mau hidupi. Terus tertuju kepadamu Tuhan. Seluruh aktivitasku, kegiatanku, semua tindakanku, aku mau terus Tuhan tertuju padamu. Sehingga kita tidak pernah mau takut akan kehidupan hari esok, Bapak Ibu. Karena kita sudah melihat begitu besarnya, luar biasanya Tuhan memelihara kehidupan kita. Jadi kita mau terus tertuju kepada Dia. Sebentar lagi kita kan mau memasuki tahun yang baru. Kita nggak pernah tahu tuh apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang mendatang. Kita nggak pernah tahu. Mungkin akan ada masalah. Kita nggak pernah tahu. Mungkin ada hal-hal yang merugikan kita. Kita nggak pernah tahu. Mungkin kita masuk ke dalam suatu kesulitan-kesulitan. Kita nggak pernah tahu. Makanya doa kita jangan, makanya doa kita tuh kadang kadang kala tuh ego tuh tinggi. Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, menghadapi hari esok. Tuhan, sertai aku. Jangan bawa aku ke dalam masalah-masalah kesulitan ini. Wah, ego kita tinggi. Padahal kalau terorientasi kepada hal yang di atas, kalau terorientasi kepada Allah, aku nggak tahu. Ini harusnya kita mulai berdoa. Aku nggak pernah tahu Tuhan apa yang akan terjadi pada hari-hariku ke depan. Apapun yang terjadi, aku mau terus dekat melekat dengan Engkau. Engkau harta abadi aku. Wah, ini harusnya Bapak Ibu. Ya, sehingga kita nggak tahu ya. Kan hidup ini nggak terlepas dari masalah Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita aman, tenang. Hari ini mungkin kita merasa nyaman. Tapi kita nggak tahu di tahun mendatang, di hari-hari mendatang, kita ada masalah apa? Kita diperhadapkan dengan persoalan apa? Kita diperhadapkan dengan tantangan apa? Kita nggak pernah tahu. Karena bukan bagian kita untuk tahu itu juga. Yang perlu dan bagian kita ketahui, aku mau memakai pribadi Tuhan Yesus. Aku mau tertuju kepada Engkau, Bapa. Aku begitu tahu
Kalaupun ada masalah, aku sanggup lewati bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Jejakmu, Tuhan, sungguh sempurna di dalam setiap langkah hidupku. Kemarin kan Engkau bisa menuntun aku, Engkau bisa menggendong aku. Aku juga percaya hari depanku ada di dalam tuntunan pemeliharaanmu, Tuhan. Yang penting hari ini aku pikirkan adalah aku mau terus memakai pribadimu, ya Allah. Akhir, selesai. Kita jadi pribadi yang tahu diri. Kita kadang menjadi pribadi yang nggak tahu diri, Bapak. Saya pun juga begitu. Kita suka mengambil bagian Tuhan. Kita suka mengambil bagian Tuhan, bukan bagian kita kadang-kadang. Aduh Tuhan, kalau besok begini, kalau semua rencanaku begini, gimana ya? Kalau aku kan memiliki rencana banyak ini Tuhan. Aku juga takut kalau misalnya hari depan apa yang terjadi di dalam hidupku ini gimana ya Tuhan ya. Aku kok hari ini tampaknya masih begini-begini aja. Ekonomi sulit, tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Gimana Tuhan aku jalankan hidup ini? Seringkali kita mengambil bagian Tuhan, Bapak. Itu bukan bagian kita. Toh jangan-jangan Tuhan mau ngomong, itu bukan bagian kamu untuk kamu pikirkan. Itu bagian aku memikirkan kamu, memelihara kamu. Itu bagian aku. Bagianmu memikirkan aku, menghidupi pribadimu hari ini, memikirkan kebenaranku, menghidupi pribadi Kristus. Itu yang Paulus mau sampaikan. Kita tersembunyi di balik Kristus. Ini bagian yang penting untuk kita pikirkan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kita juga sering dengarlah khotbah-khotbah tentang kekhawatiran-kekhawatiran. Sebetulnya dosa khawatir itu apa? Kok begitu seriusnya? Kok sebegitu seriusnya Injil itu menulis tentang kekhawatiran Bapak Ibu? Sebegitu seriusnya kan? Janganlah sehasta kamu khawatir. Lihatlah, lihatlah, burung, lihatlah. Sebetulnya kenapa Yesus begitu serius mengangkat ini di dalam Injil Bapak Ibu? Apa sih dosa kekhawatiran itu? Kan manusiawi itu kekhawatiran. Sebetulnya apa sih dosa kekhawatiran ini? Dosa kekhawatiran kita mengambil bagian Allah. Kita tidak tahu diri. Kita mau mengambil apa yang menjadi bukan bagian kita. Kita merampas apa yang dimiliki Allah. Itu dosa kekhawatiran sebetulnya. Terkadang kita mau menjadi seperti dia, merampas apa yang menjadi bagian dia, tetapi kita tidak menghidupi apa yang menjadi bagian kita, Bapak Ibu. Artinya kita tahu ya, oh, kalau hari-hari lalu, kalau kita mau review, mau melihat, mari, mungkin malam ini kita juga bisa sedikit-sedikit mengingat kembali langkah-langkah kita, apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kok sebegitu luar biasa Tuhan, sebegitu hebatnya Tuhan memelihara hidupku. Kok hari ini aku boleh ada di puncak tahun ini. Kok begitu indahnya Tuhan. Kok begitu mampunya Tuhan sehingga aku bisa melewati segala hal ini. Oleh karena itu aku juga tahu hari depanku ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Aku juga tahu betul pasti Tuhan memelihara aku. Aku juga pasti di dalam kasih Tuhan. Hari ini aku mau memakai pribadi Tuhan. Itu bagian kita. Ini berperkara ke atas yang dikatakan oleh Paulus. Ini yang saya sebut juga tadi, orientasi penuh kepada Allah. Orientasi penuh. Masa lalu kita bisa menjadi suatu pelajaran, Bapak Ibu. Masa lalu kita bisa menjadi suatu pelajaran. Masa lalu kita bisa mempertontonkan.
bahwa harusnya aku hancur pada saat itu, harusnya aku binasa pada saat itu. Tetapi kok cara Tuhan luar biasa sekali mengarahkan aku sampai hari ini. Harusnya aku tidak ada, harusnya aku tengah, harusnya aku jauh. Tetapi kok luar biasa ya Tuhan memimpin aku sampai hari ini. Begitu kuatnya tangan Tuhan menggenggam aku. Begitu hebatnya sehingga kita bisa bisa meratapi baik menang apa menangis akan baiknya Tuhan di dalam hidup kita dan mau menjadi pribadi yang lebih lebih tahu diri, menjadi pribadi yang terus tertuju pada diri. Kayak di dalam surat Filipi saya bacakan terakhir, surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 sampai seterusnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Pas ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Paulus memperlihatkan Bapak ini, hari ini aku terus berlari mengejar apa yang benar. Hari ini aku terus berlari mengejar apa yang baik. Aku jalani hari-hariku perlahan-perlahan terus tertuju kepada Tuhan. Masuk ke dalam penderitaan Tuhan, masuk ke dalam kematian Tuhan, bukan lagi berbicara tentang aku, bukan lagi berbicara tentang diriku, bukan lagi siapa yang pentingnya aku, tetapi tentang Tuhan yang begitu sanggup memimpin setiap langkah hidup. Ibu, hari-hari kita yang lalu ya, kalau kita sudah lalui sampai hari ini ya, luar biasa. seberapa 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 banyak sih kita di sini yang juga sudah melihat karya Tuhan begitu begitu sempurna Bapak Ibu. Sudah 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 sudahkah kita menyadari Bapak Ibu kalau Tuhan begitu luar biasanya pimpin kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau begitu, kalau kalau kita coba renung-renungkan, kalau coba kita mungkin nanti malam kita coba pikirkan ulang kembali ini sebetulnya klasik. Baik. Ini tampaknya klasik. Ini tampaknya ya udah memikirkan apa yang merefleksikan, merenungkan pemeliharaan Tuhan kan. Ya udah. Tetapi seberapa sering, tetapi seberapa sering kita melihat ini penting dan melihat ini baik adanya, kita masuk ke dalam suatu perenungan bahwa bahwa luar biasanya Tuhan sehingga membuat kita takjub Bapak Ibu. Mungkin ini terdengar klasik. Oh, pelihara Tuhan. Oh, tentang Tuhan. Oh, orientasi kepada Tuhan. Tetapi pernahkah? Tapi maukah kita mengambil bagian kita hari ini untuk memikirkan segitu segitu seriusnya Tuhan mampu memimpin langkah sampai kita tertakjub, sampai kita begitu sadar tuh Tuhan mampu memimpin langkah. Tapi memang ada di dalam rencana Tuhan itu, ada di dalam pimpinan aku,
mau jadi pribadi yang harus. Amin untuk malam hari ini. Terima kasih. Kak Monika, Ibu Monika ini langsung ditutup doa biasanya. Kak, biasanya ada sedikit diskusi tanya jawab gitu. Oke, baik. Biasanya kita sampai jam 9 Kak. Kalau Kakak masih ada Oh, waktu. iya, 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 iya. Ya, baik, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Kak Alvin Rian. Luar biasa ya, kalau dari tadi saya eh, pribadi menyimak sangat memberkati karena ini benar-benar meneguhkan ya kalau tadi yang saya tangkap bahwa telah dijelaskan dari hidup ini terbagi tiga ya sangat sesuai dengan tema kita review your life. Jadi yang lalu, yang sekarang dan yang akan ke depannya. Itu kalau yang lalu mungkin bisa juga jadi perenungan buat kita teman-teman bahwa selama kita 1 tahun ini kita udah ikut home, kita udah dengar banyak khotbah. eh, Selama hidup kita ini, apakah kita seperti yang Kak Alvin tadi bilang, apakah kita benar-benar sudah menyadari bahwa kita dalam pemeliharaan pemeliharaan Tuhan. Nah, kemudian tadi tidak sampai di situ, tapi juga dijelaskan bahwa kalau kita sudah benar-benar menyadari akan pemeliharaan Tuhan, maka kita tidak akan lupa bahwa kita dalam hidup ini kita benar-benar tujuan kita hanya untuk Tuhan dan kerajaannya. Sehingga untuk memasuki tahun 2026, kita akan semakin dikuatkan, diteguhkan seperti firman-firman yang telah dibacakan tadi oleh Calvin Rian, juga di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 14 tadi bahwa kita melupakan apa yang di belakang, kita mereview kehidupan kita, mungkin masih ada yang kurang gitu. Nah, setelah itu kita mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita gitu. Karena benar banget seperti Calvin Rian bahwa Calvin Rian bilang bahwa hidup kita nggak pernah tahu besok kita masih hidup nggak gitu. Malam ini kita masih masih bernyawa nggak nanti gitu. 1 jam kemudian gitu. Apalagi yang kemudian hari ya, apa kita sampai di 2026 nggak gitu. Karena itu kalau kita masih punya waktu saat ini, kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, karena itu mungkin kalau teman-teman ada yang mau sharing selama kira-kira mungkin selama 2025 ini kan temanya review your life ya. Mungkin ada yang merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa gitu. Itu mungkin bisa di-sharing dan juga mungkin eh, komitmen ke depan gitu untuk di tahun 2026. Nah, mungkin sambil menunggu yang lain, aku juga pengen bertanya, Kak, untuk kan tadi benar sekali ya Kakak bilang ya, yang dibacain Alkitab bahwa menghitung hari-hari gitu. Nah, kalau aku, eh, ya sebenarnya aku riwayatnya adalah orang yang suka teledor gitu. Teledor itu maksudnya kayak kadang telat gitu. Kadang telat, kadang ngilangin barang, kadang ya kayak gitu gitu. Jadi eh, terus karena dengar-dengar khotbah gitu semakin ibaratnya di GSK ini kan gitu. Jadi bahwa memang ternyata waktu itu penting sekali gitu. Apalagi kadang kalau aku naik pesawat, aku kadang bingung ya. Kalau ini pesawat nggak tiba, aku udah siap nggak menghadap Tuhan gitu. Jadi di situ aku merasa bahwa pentingnya waktu gitu. Nah, cuman kadang Kak itu terlena dengan kenyamanan gitu. Kadang kan kayak ya nggak ada apa-apa sih. Jadi kadang kayak misalkan pulang kerja nih, gitu kan kayak capek banget gitu kan. Kadang kayak cuma tidur-tiduran. Harusnya kan doa dulu, baca Alkitab dulu gitu. Itu biasanya rutinitas malam. Tapi karena kayak apa ya, kayak udah nyaman gitu di tempat tidur kayak, aduh Tuhan udah nggak bisa bangkit lagi gitu. Akhirnya
tidur ketiduran. Nah, bilang oke besok pagi. Besoknya lagi bangun telat, kan harus cepat-cepat buru-buru ke persiapan kerja gitu. Jadi kadang kayak 2 hari gitu baru baca Alkitab gitu. Itu kan tadi aku juga tertegur gitu kayak em, apa ya sebenarnya Kak udah sadar gitu. Bukan udah sadar, udah tahu bahwa pemeliharaan Tuhan itu aku hidup hanya karena pemeliharaan Tuhan gitu. Tapi kadang apa ya, apa karena tidak sadar betul atau karena terlena dengan kenyamanan sehingga kayak kadang miss gitu, kadang kayak kayak tadi gitu, atau kadang misalkan diperhadapkan yang mungkin aku sadar atau tidak sadar di suatu pilihan gitu. Sebenarnya harusnya aku memilih ini gitu yang mungkin Tuhan kehendaki, tapi karena kenyamanan aku memilih yang lain gitu. Itu sih Kak mungkin apa apa ada. Iya, menarik, Ibu Monica ya. Ya, itu hal yang sering kali terjadi pada kita ya, Ibu ya. Betul, kita sering kali betul tadi kan kenyamanan atau eh, kadang-kadang eh, dia bukan terlalu begitu penting. Kadang-kadang kita menjadikan dia tidak tidak terlalu menganggap dia tidak terlalu penting, Pak. Mungkin tidak hanya di dalam jam-jam khusus saja. Sebetulnya kan di kehidupan iman Kristen kan bukan hanya di jam-jam khusus saja. Di dalam hari-hari hidup kita, di dalam setiap jam hidup kita, kita harusnya menghidupi, menghayati kehadiran Allah. Itu idealnya sebetulnya. Bukan hanya di jam-jam tertentu saat mengambil 1 jam tertentu atau 2 jam tertentu baru aku dekat dengan dia gitu. Sebetulnya di dalam setiap jam hidup kita, kita harus selalu memikirkan dia dan selalu mau dekat dengan dia sebetulnya ya. Pada dasarnya kan seperti itu. Tetapi gini, memang kecenderungan kita ya, ini yang makanya yang selalu yang tadi sebetulnya juga Paulus katakan, bukan berarti aku sudah menangkap itu, aku juga masih mengejar itu, karena kecenderungan kita selalu selalu kepada diri kita, ego kita, kenyamanan kita, keinginan kita sebetulnya. Ya, ya itu natur kita biasanya disebut natur ya. Natur itu kodrat kita kadang-kadang ya. Kodrat kita selalu terarah kepada apa yang eh, di luar dia. Ya. Dia itu tidak menjadi penting. Eh, Waktu 1 jam, 2 jam duduk misalnya saja berdoa, baca Alkitab baik, tetapi kalau tidak di sepanjang hidup kita terarah kepada Dia, itu jadi nggak baik. Itu jadi hanya semacam rutinitas, kebiasaan. Itu baik. Mengambil 1 jam 2 jam duduk diam, pikirkan Dia itu baik, itu baik. Tapi kalau di sepanjang hidup kita, kita tidak melakukan apa yang benar, apa yang baik. Di setiap jam langkah hari-hari kita, kita tidak lakukan apa yang benar, apa yang baik. 1 jam 2 jam itu cuma jadi rutinitas biasa. Oleh karena itu kan makanya ya, kita ini kan hidup di dalam suatu perjuangan ya katanya. Ya. Sulit sekali ya menghidupi ini ya. Yang harus dirontokkan itu kepala kita sendiri, Kak. Kepala kita sendiri. Ini ibu ya, sorry sorry dari tadi kak, kak ya. Yang sering yang sering kita yang makanya tadi dalam kehidupan iman Kristen harusnya yang diruntuhkan itu harga diri kita. Pribadi kita aja tidak penting di dalam kehidupan iman. Yang penting itu adalah Tuhan. Allah pribadi kita ini aja nggak penting. Seperti itu mungkin. Jadi jadi mungkin nah ini perjuangan kita bersama. Inilah home, ada tempat di mana kita saling berjuang bersama, mengangkat bersama, saling mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang sama, karena sulit sekali mengarahkan hidup pikiran kepada Tuhan. Kenyamanan, betul tadi Ibu bilang, kenyamanan, lelahnya hidup hari-hari kita, tapi kita bisa syukuri kelelahan itu kalau kita terarah betul kepada Tuhan. Ya lelahnya kita, capeknya kita, wah besok harus kerja hari ini malam aja, udah pulang kayaknya lebih enak berbaring ya, daripada memikirkan dia, daripada memikirkan sepanjang hari ini.
Tuhan itu sudah bekerja apa di dalam hidupku, aku sudah melakukan apa untuk menyenangkan Tuhan, daripada mikirin itu kan mendingan saya tidur, kayaknya enak dari nggak ngapa-ngapain, pikiran tenang gitu. Tetapi itulah perjuangan kita bersama ya Ibu Monika ya. Ya, oleh karena itu di dalam komunitas ini marilah kita sama-sama mendukung, sama-sama sama-sama mendorong, sama-sama saling eh, bergandengan tangan untuk berjuang bersama-sama di dalam kehidupan yang sejati itu yang terakhir kepada Tuhan. Mungkin itu ya Ibu Monika ya. Baik, terima kasih Kak, sangat menguatkan. Baik, mungkin juga ada teman-teman yang lain yang mau sharing atau mau bertanya, dipersilakan. Kalau teman-teman yang bisa open cam, silakan open cam ya teman-teman. Mungkin dari Kak Tini, ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan? Oke, selamat malam semuanya. Mungkin Terima kasih Kak Alvin ya buat firmannya. Kalau aku sih gini ya Kak ya, karena sekarang kan banyak bencana gitu ya, banyak orang mengalami banyak hal yang begitu enggak, maksudnya tanpa mereka tahu gitu hal itu akan menimpa mereka gitu kan, sampai kehilangan segala sesuatunya. Jadi kalau kita melihat kejadian kayak gitu, harusnya aku merasa kayak mana ya? eh Teriris juga gitu ya, sampai kalau itu menimpa aku udah siap belum gitu kan. Kadang saking kita kan dengan pribadi kita yang masih belum, menurut kita aja masih belum oke gitu kan. Apalagi kalau menurut Tuhan gitu. Kalau sampai hal terburuk terjadi, apakah kita udah siap gitu menghadapi hal yang begitu gitu? Apa kita menghadap, apalagi kalau sampai menghadap Tuhan gitu, apa kita bisa didapatin gitu bersih gitu, apa-apa gitu kan. Jadi sangat itu, dari hal-hal gitu sangat memicu kita dalam setiap, kayaknya setiap tindakan benar-benar ada kayak kewaspadaan gitu, benar-benar ingin rasanya selalu berjaga-jaga gitu kan, dalam bertindak, dalam berucap, dalam segala hal gitu. Karena semakin ke depan dunia ini kan nggak baik gitu, maksudnya nggak menjadi lebih baik gitu kan, firman Tuhan juga mengatakan kayak gitu. Jadi kita memang semakin ke depan nih benar-benar harus berjaga-jaga gitu dalam segala hal gitu, untuk menjaga diri kita supaya tetap berkenan gitu sampai akhir, dan berjuang sampai akhir gitu. Makasih Kak buat firmannya. Selamat malam. ya ada lagi yang mau sharing, Kak Enrico mungkin. Eh, Malam Pak Alvin Rian, malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Salam kenal Pak Alvin, saya Enrico dari Salam Depok. kenal. Ya. Oh iya, salam Eh, kenal Pak Enrico. Gini Pak Alvin, tadi yang saya tangkap itu kan masih ada yang sedikit saya bingung Pak. Saya mau tanya, kan tadi Bapak bilang manusia itu kan harus tertuju kepada Allah ya, orientasi kita kepada Allah, tertuju kepada Allah, dan juga tadi Bapak jelaskan kalau manusia yang tahu diri itu adalah manusia yang mengerti Allah gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini, kan kita sebagai manusia itu kan makhluk yang terbatas, tapi harus mengerti Allah yang tidak terbatas. Itu bagaimana ya, Pak? Oh iya, iya terima kasih Pak Enrico. Jadi tidak mengerti. Mungkin tapi yang Pak mungkin ini Pak tertuju terus terarah dan tertuju. Mengerti mengerti sejauh Allah.
menyingkapkan bagi kita. Mengerti bukan kita mengambil pengertian penuh tentang dia, tetapi sejauh dia menyingkapkan kepada kita. Sejauh apa yang disingkapkan Allah kepada kita, kita mau masuk ke dalam satu pengertian. Mungkin seperti itu eh, Pak Enrico ya. Jadi sejauh apa yang Allah singkapkan, sejauh apa yang Allah firmankan, sejauh apa yang Allah nyatakan, sejauh yang apa yang Allah wahyukan, itu yang mau kita mengerti. Tetapi betul kita adalah manusia terbatas, kita tidak bisa mengerti sepenuhnya tentang Dia, tidak bisa mengerti secara utuh tentang Dia. Ya, tetapi setidaknya kita bisa mengerti sepenuhnya tentang Dia sejauh Dia mewahyukan, menyingkapkan, memfirmankan seperti itu. Kak Enrico, sehingga kita mampu untuk mengerti Dia, mengenal Dia, kita mampu juga terjun, terarah di dalam setiap langkah hidup kita kepada Dia, Kak. Gitu ya. Mungkin seperti itu ya, Pak Enrico ya. Ya, terima kasih Pak Alvin. Terima kasih, menarik pertanyaan ya Pak Enrico. Salam kenal, Pak. Ya, masih ada teman-teman lain, Kak Vita mungkin. Ya, Kak Vita, Salam, shalom. makasih buat sharingnya Pak Alvin Ryan. Eh, yang mau saya bahas ulang tentang hal ketakutan. Mungkin 2 hari yang lalu di sini ada kejadian di mana ada seseorang yang kecelakaan. Jadi sebelum kecelakaan di situ dia sebelum kecelakaan Oh, kayaknya Kak Vita terkeluar ya, mungkin. Kayaknya kurang baik mungkin. Baik, masih ada lagi Kak Brian atau Kak Lius. Udah, saya dulu deh. Iya, Kak Lius duluan aja. Malam, Pak Alvin. Oh, ini Vita udah nyambung lagi nih. Selamat Fit, mau malam. lanjut ke Fit? Vita mau lanjut lagi? Tadi keputus kayaknya. Iya. Vita, sinyalnya gimana? Aman? Bisa lanjut? Ya, ini mohon maklum ya, Pak Alvin ya. Karena kita di seluruh Nusantara, jadi kadang bukannya sombong nih ya, kalau nanti kapan-kapan ke Home Nusantara nih, kenapa off cam semua? Ya, kita karena di berbagai Nusantara ini kebetulan karena Desember memang biasa agak dikit karena punya acara masing-masing ya. Kalau pas banyak tuh ada yang dari NTT, nah itu biasa ya cuma off cam aja gitu. Kalau begitu on cam jaringan susah, ya udah mereka nggak bisa dengar suaranya. Jadi lebih baik mereka dengar suaranya. Kayak Kak Monik nih, wah wifi-nya kenceng dia, padahal di Manado dia. Makassar, Kak. Udah Oh Makassar. Makassar ya, oh iya, lagi Makassar ya. Oke, salam kenal ya. Nah kalau ketemu di MAG, saya bisa saling sapa lah, karena saya di Salam Bekasi. kenal, Kak. Oh, iya, iya. Ya, mungkin sering lihat muka saya juga di MAG ya. Apa seliweran. Iya, Kak. Ya, Iya. nah, saya mau sharing sih untuk seminggu ini ya. Ya dari tadi yang disampaikan sih menarik tentang manusia egois ya. Dan apa
cara kita untuk bisa keluar dari keegoisan itu memang sangat-sangat bukannya sulit ya, sulit banget gitu. Karena itu adalah PR kita seumur hidup untuk menjadi manusia yang tidak egois. Nah, karena saya udah jadi orang tua, saya ngajarin anak saya untuk bagaimana dia keluar dari egoisnya. Gitu. Karena saya jual ngajarin anak saya yang paling gede terutama ya. Kenapa? Saya banyak mengajar anak saya yang gede karena lagi di rumah ya. Jadi banyak di rumah, banyak berinteraksi. Saya pun lagi mencoba mengajar ke anak saya sebagai orang tua itu pun punya keegoisan yang sangat-sangat tinggi. Kenapa? Orang tua pada umumnya ya, mungkin di sini orang tua ya yang masih yang agak gede mungkin Kartini ya, yang udah punya anak gede ya kan kalau Ben anaknya masih kecil. Tapi gini, kita nih orang tua juga punya kehidupan egois. Kita juga punya egoisme diri kita. Kenapa? Selain ngurusin anak, kita juga punya kehidupan sendiri. Ya dong, ya nggak? Emang kita waktu kita seluruhnya buat anak. Tetapi ada satu porsi di mana pasti harusnya ada satu masa kita tuh setiap orang tua yang memilih menjadi orang tua harus mengorbankan semua waktunya untuk anaknya. Nah, di sini sebenarnya kita belajar untuk apa? Untuk bagaimana kita melepaskan egoisme kita. Kita menjadi orang tua itu kan kita bagaimana kita membuang kehidupan kita untuk kita memikirkan kehidupan orang lain. Nah, itu yang saya belajar dari menjadi orang tua. Dan ya uniknya begitu saya melihat anak saya dengan kebahagiaannya dia, tanpa sadar saya juga melihat diri saya sebagai seorang manusia yang ada pada anak saya. Jadi saya jadi kayak gini. Oh, jadi ngerti, oh gini loh ya, bapak melihat anaknya gitu. Kenapa? Karena seperti saya ngeliat anak saya yang udah dikasih tahu, kamu jangan begini, jangan main game ini merusak kamu, game ini bahaya buat kamu gitu. Kamu boleh main game yang lain, tapi tolong jangan yang ini gitu. Saya ajarin berkali-kali, tapi kan nggak bisa kita memaksa dia. Karena kalau anak sekarang pinter nih, kita suruh uninstall game itu, oke dia uninstall di depan kita. Nah pas di sekolah diinstal lagi di sekolah gitu di belakang kita. Oh, anak saya udah canggih lah gitu, nggak bisa dilarang dengan cara seperti itu. Maka saya ajak dia untuk bisa melepaskan egoisme dia untuk dia belajar juga bertanggung jawab atas setiap pilihan dia. Dan di situ saya juga sambil melihat ternyata segitu saya kencangnya bilangin anak itu ngeyel dan tetap nakal dan dengan egoismenya dan karena gini kebahagiaan direnggut dia nggak rela itu juga mengajar diri saya bahwa saya juga begitu sama Tuhan gitu. Kita juga punya egoisme kita, kesenangan kita saat direnggut. Yang tadi dibilang kesenangan dunia itu yang sangat sudah mengikat kita dengan kenyamanan hidup. Pada saat itu diminta, kamu mikirin Tuhan, fokus kamu buat Tuhan. Yang mana bisa gitu? Karena kita selalu fokusnya apa? Doa aja yang kita mau apa? Doa aja itu bukan doa buat Tuhan gitu. Bukan doa saya ingin mendengarkan suara Tuhan, tapi Tuhan harus dengarkan suara saya gitu. Pokoknya tuh apa yang kita naikkan dalam doa kita adalah gitu bagaimana mengatur Tuhan supaya Tuhan itu ikut apa yang saya mau. Wah ini jadi Tuhannya siapa nih gitu. Dan itu memang pelajaran yang pernah saya sharing juga di sini adalah pelajaran seumur hidup. Bagaimana kita bisa melepaskan egoisme kita dulu. Setelah kita bisa melepaskan egoisme kita, baru kita bisa memikirkan sosial. Gitu. Makanya memang orang tua bagusnya itu kalau mau jadi orang tua itu menikah dia harus bisa melepaskan keinginan bahagia buat diri sendiri dulu. Kalau itu belum bisa lepas pada saat dia punya anak, ya udah dia mau bahagia sendiri, dia punya anak, ya udah anaknya cuma dihidupi aja. Bisa hidup tapi nggak bisa menikmati hubungan dengan orang tua gitu. Dan itu sebenarnya buat si anak menyakitkan juga. Kenapa? Karena dia cuma lihat bapaknya atau ibunya, terutama bapak nih ya gitu. Bapaknya cuma datang di jam-jam malam aja gitu kan. Karena siang sibuk kerja. Terus kalau ditanya main bareng, aku udah sibuk kerja, udah capek gitu. Nggak pernah punya waktu gitu. Tapi ternyata pada saat saya mau meluangkan waktu sama anak saya, wah itu PR beratnya adalah apa? Bagaimana saya melepaskan egoisme saya? Saya juga masih punya kehidupan. Saya juga masih pengen nonton sendiri. Saya juga pengen me time gitu. Wah ini benar-benar melepaskan egoisme ini memang sangat-sangat berat ya. Dan saya sendiri menyadari ini dan saat melihat ini ke dalam dunia ini, ternyata memang begitu rusaknya dunia ini memikirkan keegoisan masing-masing. Makanya nggak heran kalau kita lihat generasi sekarang Gen Z itu ya kan ya. Gen Z itu mentalnya gampang drop, gampang menyerah gitu. Karena mereka tuh nggak pernah dapat didikan dari orang tua seperti orang tua zaman milenial dulu gitu yang sama orang tuanya setiap hari tuh masih dipukulin gitu kan, masih dihajar sama orang tuanya atau masih di belajar tuh ya pokoknya ditemenin itu sangat-sangat udah jarang gitu. Sekarang pun kalau anak diajar sama orang tuanya untuk belajar bareng pun itu sebenarnya bukan buat si anak gitu.
Orang tua lebih pengen kebahagiaan anaknya itu bisa dapat nilai bagus itu kebahagiaan dirinya gitu supaya dia bisa membanggakan anak saya nilainya bagus loh, anak saya pintar di sini gitu, tapi itu belum tentu kebahagiaan anaknya gitu. Nah beruntungnya kita belajar dari bapak tidak melakukan itu. Pada saat bapak menciptakan manusia kehendak bebas nggak dicabut, manusia diberi pilihan. Nah hal-hal ini tentang keegoisan diri ini yang pertama kali belajar melepaskan egoisme diri kalau kita mau belajar itu adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan mau egois, dia nggak akan ciptain manusia yang sebegini nyusahin gitu. Ya enggak? Kalau kita baca Alkitab ya tadi dibilang ya kan. Pada saat kita baca Alkitab, Tuhan kan menciptakan manusia itu karena Tuhan tidak egois. Jadi kalau kita bilang manusia itu egois, terus manusia ini egonya adalah yang terbesar, kita harus belajar memang ya Alkitab mengajarkan kita seperti dibilang yang diwahyukan Tuhan, Tuhan menciptakan segala sesuatu dan menciptakan ekosistem dan juga sosialita di dalam kehidupan manusia itu adalah bentuk bahwa Tuhan adalah pribadi pertama yang uh, melepaskan egonya sebagai dia seorang pencipta gitu atau dia sang pencipta lah bukan seorang ya sang pencipta gitu tapi dia yang dengan kemahakuasaannya dia membatasi dirinya untuk tidak turut campur dalam kehidupan manusia yang sebegitunya gitu sampai kayak ngatur manusia tapi dia memberikan kebebasan manusia. Nah di sini saya jangan belajar ya memang ya tadi dibilang eh, makanya Tuhan bilang apa di Mazmur kan ajar aku menghitung hari-hari karena hari-hari ini yang kita lihat hari-hari ini menghitung hari-hari kan membuat kita menjadi bijak akhirnya kita membuat kita berpikir bagaimana kita bisa memaksimalkan hari kita itu untuk segala hal. Kenapa segala hal gitu karena kalau cuma memaksimalkan hari untuk diri sendiri wah itu kita masih egois. Nah memang agak sulit sih kalau menggambarkan egoisme ini tanpa keluarga gitu. Satu-satunya cara untuk bisa kita belajar egoisme ya memang kita harus mikirin keluarga. Yang nggak harus punya anak atau menikah juga ya. Kalau kita punya orang tua atau punya keluarga itu kan sekarang menariknya di zaman sekarang itu bisa dideskripsikan lebih luas ya. Di kantor itu juga keluarga kita. Bahkan saya pernah di kantor saya bilang gini, di kantor itu lebih kenal kita dibanding di rumah. Kenapa? Karena kita 8 jam di kantor itu. Jadi yang paling tahu sifat asli kita itu sebenarnya bukan orang rumah. Apalagi kalau pekerja yang punya anak, anaknya cuma ketemu bapaknya 2 jam, gitu kan. Itu pun 2 jam juga plus makan, habis itu tidur gitu kan. Cuma ngeliat mukanya ada doang gitu. Tapi di kantor emosi kita gitu dan bagaimana munafiknya kita dan segala sesuatu terlihat di ya entah kantor entah sekolah gitu. Makanya ya sayangnya banyak orang nggak menyadari ini dan dia menganggap orang kantor itu bukan keluarga gitu. Padahal keluarga itu nggak harus sedarah. Nah di situ kita belajar kayak di kantor aja kan membantu teman kita yang kesulitan kerja aja itu kan bentuk melepaskan ego. Gue juga sibuk gitu. Ngapain gue bantuin dia? Gaji gue juga nggak dibagi sama dia. Wah itu kan hal-hal yang biasa di kantor ya gitu kan ya. Kalau kita bantuin orang, ngapain bantuin dia gitu kan? Gaji dia lebih gede dari gue gitu kan. Padahal kan bukan masalah gajinya gitu, tapi bagaimana kita bisa melepaskan egoisme kita. Gitu. Tapi thank you sekali lagi ya Kak Alvin yang mengingatkan tentang ego kita yang begitu besar yang memang ya ini adalah pelajaran seumur hidup yang bisa kita ekspresikan lewat hari-hari kita ya. Ya semoga teman-teman harusnya ya sudah ya kayak kalau kalau kemarin dengar khotbah Kogren tuh tentang 3 pertobatan itu harusnya itu udah masuk ke pertobatan yang ketiga ya gitu. Itu pertobatan ketiga tentang ekologis itu kan benar-benar pertobatan yang nggak egois. Bukan manusia adalah makhluk yang paling tinggi dalam rantai makanan gitu. Tapi justru kita adalah makhluk yang harus menjaga ekosistem kita ataupun alam kita itu sebagai bentuk bagi kita tuh udah nggak egois lagi. Tapi itu harus ke pertobatan diri dulu sama pertobatan sosial dulu harus bisa lewat. Kalau enggak susah untuk bisa mikirin alam gitu. Itu mungkin jadi nyambung juga ya artinya sama khotbah Kogren kemarin tentang egoisme ini dengan pertobatan kita ya. Oke, thank you. Itu dari saya. Terima kasih Kak Lius untuk sharing-sharingnya juga. Baik, masih ada yang mau sharing? Kak Brian. Mungkin Brian masih udah. Oke, Bray, udah unmute, Bray. Dari aku cukup, Mon. Cukup dulu.
Oke, terima kasih. Baik, baik, sepertinya kita juga udah terbatas oleh waktu. Karena itu kami berterima kasih banyak kepada Kak Alvin yang sudah mau datang sharing pada malam hari ini di Home Nusantara 5. Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan dan pelayanan dan keluarga Kak Alvin. Baik, mungkin sebelum kita tutup, mungkin Kak Alvin bisa ada closing statement, terus berdoa, lalu kita foto bareng. Ya, terima kasih eh, Ibu Monica. Terima kasih Bapak Ibu sharing-sharing yang telah disampaikan juga sangat memberkati semua. Saya pun juga terberkati oleh sharing dari Bapak Ibu. Betul, hari-hari kita adalah hari-hari yang hari-hari kita ke depan yang tidak selalu baik. Ya, bahkan hari-hari kita bisa semakin buruk. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi menimpa kehidupan kita. Yang bisa kita ketahui, hari ini kita mau lakukan apa yang terbaik buat Tuhan melalui diri kita, lalu terdampak bagi sesama kita pastinya ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya kita memberkati diri kita, tetapi melalui pekerjaan Tuhan di dalam diri kita, orang sekitar kita dapat mengalami Tuhan juga. Seperti itu. Jadi, eh, apa yang menjadi bagian kita hari ini, kita kerjakan hari ini, apa yang menjadi bagian Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita dan eh, kita yang selalu bersalah penuh, berharap penuh di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Itu seperti itu ya, closing. Closing apa ya? Closing state. Dan closing statement ya, kamu nikah ya. Menikah ya. Oke, kalau gitu kita tutup dalam doa. Om Nusantara ini, mari sebut kita berdoa. Bapa kami menghadap Kau ya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini anugerah-Mu, rahmat-Mu. Kau sungguh Tuhan pribadi yang nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah habis, tidak pernah henti-hentinya. Bagaimana mungkin kami tidak memikirkan Kau Tuhan. Oleh karena itu, terima kasih untuk malam hari ini ya Bapak. Kami mau menjadikan Engkau pribadi satu-satunya Tuhan yang menjadi tujuan hidup kami, arah hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih menyukakan Engkau ya Tuhan. Pribadi yang tidak mementingkan kesenangan kami, pribadi yang tidak menyukakan ego kami, tetapi pribadi yang selalu tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan di dalam hari-hari kami, sehingga kami boleh melangkah di dalam apa yang benar, di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya hidup ini dalam tangan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, istirahat kami malam hari ini dalam penjagaan-Mu Tuhan. Sampai besok kami boleh kembali melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.